Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amanda Setiati dengan NIM 201141775 dari kelas 5A Prodi PGSD. Di sini saya akan mereview salah satu buku dongeng yang berjudul Pura-pura Bisa Mengalahkan Kelinci dalam Lomba Lari. Nah, untuk bukunya nanti bisa kalian lihat setelah video ini. Untuk penulis yaitu Kak Nurul Ihsan, ilustrasi Uci Ahmad Sanusi, penerbit Cahaya Ilmu. Nah, untuk ceritanya sendiri dalam buku dongeng yang berjudul Pura-pura yang Bisa Mengalahkan Kelinci dalam Lomba Lari ini, saya bacakan, yaitu semua hewan di hutan kesal dengan kesombongan kelinci. Ia selalu membanggakan kecepatan larinya. Untuk menyadarkan kesombongannya, pura-pura kemudian menantang kelinci dalam lomba lari melewati 4 bukit. Tanpa pengetahuan kelinci, Karu menyuruh teman-temannya untuk bersiap di bukit pertama, kedua, dan ketiga, sedangkan ia bersiap di bukit keempat. Pada saat lomba, kelinci lari sangat kencang. Namun, saat melewati bukit pertama, ia heran kenapa Karu sudah berada di sana. Begitu pula di bukit kedua dan ketiga. Si kelinci tidak tahu kalau ketiga pura-pura itu temannya si Karu. Karu ini adalah pura-pura yang menerima tantangan dari si kelinci. Selanjutnya, kelinci tambah kian kaget karena si Karu sudah berada di bukit keempat dari tadi. Kelinci bingung dan malu kenapa si Karu yang lambat bisa mengalahkannya. Nah, itulah cerita dari buku dongeng yang berjudul Pura-pura yang Bisa Mengalahkan Kelinci dalam Lomba Lari. Pendapat saya yaitu, menurut saya dalam dongeng ini banyak sekali hikmah yang dapat kita ambil, apalagi terutama untuk diajarkan kepada siswa sekolah dasar. Untuk itu, buku tersebut dengan judul Pura-pura yang Bisa Mengalahkan Kelinci dalam Lomba Lari sangatlah mempunyai makna yang sangat luar biasa. Selanjutnya, pesan yang dapat disampaikan dipelajari oleh siswa sekolah dasar, yaitu dari dongeng tersebut bisa kita ajarkan kepada anak bahwa sehebat apapun, sebesar apapun kemampuan yang kita miliki, kita tidak boleh sombong dan meremehkan orang lain, karena setiap manusia pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Terus, buku tersebut apakah tepat sebagai media pembelajaran sastra anak? Menurut saya, buku ini sangatlah cocok karena dengan itu anak bisa belajar membaca, mendengar, berbicara dengan lancar, memahami, juga belajar tidak merendahkan orang lain dan saling menghargai. Dengan itu, anak juga mudah mencerna arti dari cerita yang ada di dalam dongeng tersebut. Selanjutnya, apakah buku tersebut dapat dikembangkan menjadi media pembelajaran interaktif? Menurut saya, sangat bisa ya, karena pembelajaran bahasa Indonesia pada dasarnya adalah pembelajaran yang mengembangkan cara berbicara dan berbahasa melalui proses mendengarkan, membaca, dan menulis. Nah, untuk itu dapat menjadikan media pembelajaran yang efektif. Penggunaan metode dengan ini saya menggunakan metode pendekatan, yaitu dengan buku dongeng tadi. Di sini saya memilih metode pendekatan dengan melalui buku dongeng. Nah, mengapa buku dongeng? Karena ketika kita membaca cerita yang ada di dalamnya, maka akan membuat anak-anak tertarik dan akan mudah mereka untuk mencerna apa yang kita ucapkan kepada mereka. Untuk itu, mungkin hanya itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.